Media dunia heboh, Rusia diam-diam siapkan turnamen tandingan Piala Dunia 2026. Negara besar mulai dihubungi, FIFA mulai gelisah. Ada apa ini? Baru-baru ini, dunia sepak bola kembali diguncang oleh sebuah kabar yang tidak pernah diprediksi sebelumnya. Rusia disebut-sebut tengah menyiapkan sebuah rencana ambisius yang bisa mengubah peta politik olahraga global, bahkan berpotensi menjadi tekanan besar bagi FIFA sebagai federasi sepak bola tertinggi dunia. Desas-desas ini mencuat setelah beberapa media internasional mengungkapkan bahwa Rusia sedang merancang Piala Dunia Alternatif, sebuah turnamen besar yang diperuntukkan khusus untuk negara-negara yang gagal lolos ke Piala Dunia FIFA 2026. Meski pada tahap awal berita ini terdengar seperti eksperimen gila atau manuver politik belaka, namun semakin hari sinyal keseriusannya makin kuat, terutama setelah beredar kabar bahwa beberapa negara berpopulasi besar telah mulai dihubungi, termasuk China, Serbia, Yunani, Peru, dan bahkan Indonesia. Rencana Rusia ini pun menimbulkan pertanyaan besar, apakah ini hanya gertakan politik terhadap FIFA atau sebuah gebrakan nyata yang bisa mengubah wajah kompetisi sepak bola internasional secara drastis? Untuk memahami gejolak terbaru ini, kita perlu kembali ke titik awal ketika Rusia mulai terisolasi dari dunia sepak bola. Sebagai negara yang pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia 2018 dengan stadion-stadion megah seperti Luzhniki di Moskow, Rusia ternyata harus menerima kenyataan pahit sejak tahun 2022. Usai invasi Rusia ke Ukraina, FIFA dan UEFA secara resmi menjatuhkan sanksi yang mengeluarkan seluruh klub serta tim nasional Rusia dari semua kompetisi internasional. Pada 28 Februari 2022, keputusan itu diumumkan dengan tegas. Sebuah hukuman yang tanpa kompromi membuat Rusia terlempar dari jalur play-off Piala Dunia 2022, Euro 2024, Nations League hingga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan segala fasilitas sepak bola kelas dunia yang mereka miliki, kemunduran ini tentu sangat memukul Federasi Sepak Bola Rusia atau RFU. Sejak saat itu, RFU yang dipimpin Alexander Zhukov tidak tinggal diam. Pada 2023, mereka bahkan sempat mengusulkan rencana kontroversial untuk sementara pindah ke Konfederasi Asia agar bisa tetap mengikuti kompetisi internasional. Namun wacana tersebut tidak mendapat respon positif dan hingga kini Rusia masih terisolasi dari kompetisi resmi FIFA. Situasi inilah yang diyakini menjadi pemicu RFU mencari jalur alternatif agar sepak bola Rusia tetap relevan di panggung global. Dan langkah yang kini sedang ramai diperbincangkan, turnamen tandingan Piala Dunia bisa jadi merupakan gerakan strategis yang dipersiapkan dengan sangat matang. Jika rumor ini benar, Rusia tampaknya berusaha mengambil celah dari kondisi politik sepak bola yang semakin kompleks. Banyak negara besar dunia seringkali gagal lolos ke Piala Dunia namun mempunyai basis supporter masif, infrastruktur kuat, dan nilai komersial tinggi. Negara-negara seperti China dan Indonesia misalnya memiliki jutaan fans setia meski belum pernah tampil di Piala Dunia modern. Lalu ada Serbia dan Yunani yang punya tradisi sepak bola kuat, namun persaingan zona UEFA begitu ketat. Jika negara-negara ini diundang untuk tampil di turnamen tandingan, efeknya bisa sangat besar baik dari sisi jumlah penonton, pendapatan ekonomis, hingga pengaruh politik. Media-media internasional mengabarkan bahwa Rusia sudah mulai menghubungi sejumlah federasi secara tertutup. Mereka menawari konsep turnamen yang terdiri dari negara-negara glory seekers, yakni negara yang gagal lolos Piala Dunia tetapi memiliki daya tarik kuat. Sumber internal menyebut bahwa Rusia ingin menjadikan turnamen ini sebagai ajang prestisius yang diadakan setiap 4 tahun, paralel dengan Piala Dunia FIFA. Dalam proposal tidak resmi yang beredar, rencananya ada 16 hingga 24 negara peserta dengan format mirip Piala Dunia, fase grup, babak gugur, semifinal hingga final. Stadion-stadion besar Rusia seperti Luzhniki, Krestovsky, Kazan Arena hingga FIS Olympic Stadium disebut siap dipakai. Namun gagasan ini tentu bukan tanpa hambatan. FIFA jelas tidak bisa tinggal diam melihat adanya kompetisi tandingan yang berpotensi menggerus otoritas mereka. Turnamen besar yang diikuti negara-negara berpopulasi besar akan menjadi ancaman langsung bagi model bisnis FIFA. Tidak hanya akan menciptakan pesaing dalam hal hak siar dan sponsor, tetapi juga menghadirkan alternatif prestisius yang mungkin diminati para supporter global.
Bahkan dalam dokumen FIFA disebutkan bahwa mereka memiliki regulasi yang melarang federasi anggota untuk mengikuti turnamen internasional yang tidak mendapat izin dari FIFA. Jika Rusia benar-benar melaksanakan rencana ini, maka gelombang sanksi dan tekanan diplomatik diprediksi akan muncul. Namun begitu, tantangan terbesar bagi FIFA bukan hanya soal regulasi. Jika negara-negara besar seperti China dan Indonesia merasa diuntungkan secara finansial dan prestisius, bukan tidak mungkin mereka tergoda untuk ikut. Dunia sepak bola modern telah berubah menjadi industri besar, dan federasi nasional tentu mempertimbangkan banyak aspek sebelum mengambil keputusan. Apalagi negara seperti Indonesia yang memiliki populasi besar, pasar sepak bola yang berkembang pesat, serta fanbase yang sangat aktif di media sosial. Indonesia pernah menjadi juara AFF tetapi masih berjuang di level global. Jika mendapat undangan resmi dari Rusia, banyak yang mengirinkan bahwa peluang tampil di turnamen besar semacam itu bisa menjadi kesempatan memperkuat mental, memperluas pengalaman internasional dan tentu saja menaikkan pamor sepak bola nasional. Selain aspek politik dan kompetisi, unsur ekonomi juga menjadi bagian penting dalam strategi Rusia. Setelah dikeluarkan dari banyak sektor global akibat konflik dengan Ukraina, Rusia membutuhkan cara untuk tetap relevan di mata dunia. Menggelar turnamen besar semacam ini bisa memperlihatkan pada dunia bahwa mereka masih mampu menjadi tuan rumah kelas dunia. Infrastruktur Piala Dunia 2018 yang kini kurang terpakai akan kembali hidup dengan kehadiran jutaan turis dan supporter dari negara-negara undangan. Di sisi lain, sponsor lokal dan regional diperkirakan akan bermunculan untuk mendukung proyek ambisius ini. Beberapa analis yakin bahwa Rusia ingin mengirimkan pesan kuat bahwa mereka tetap bisa menarik perhatian global tanpa dukungan FIFA. Namun hingga kini, hampir semua negara yang disebutkan belum memberikan konfirmasi resmi. Indonesia misalnya masih menunggu kepastian dan diskusi lebih lanjut dari Federasi Internasional. Laporan awal menyebut bahwa PSSI akan berhati-hati karena terlibat dalam turnamen semacam itu bisa memunculkan reaksi keras dari FIFA. Di sisi lain, berada di posisi menolak juga bisa menjadi kerugian besar melihat potensi eksposur global yang ditawarkan Rusia. Situasi ini membuat banyak pengamat yakin bahwa negara peserta berada dalam dilema yang tidak mudah. Sementara itu, FIFA tentu tidak akan tinggal diam. Jika turnamen ini benar-benar terwujud, mereka pasti akan mengeluarkan ancaman sanksi bagi federasi yang nekat berpartisipasi. Mereka bisa melarang negara tersebut mengikuti kualifikasi resmi, memblokir pendanaan, atau menjatuhkan hukuman administrasi. Namun, Rusia tampaknya telah mempersiapkan skenario lain. Jika negara target adalah negara yang selama bertahun-tahun gagal lolos ke Piala Dunia, ancaman semacam itu mungkin tidak terlalu menggentarkan. Ada juga faktor hubungan diplomatik. Negara-negara dengan hubungan baik dengan Rusia mungkin akan lebih berani mengambil risiko. Di tengah kekacauan informasi itu, yang menarik adalah seberapa besar potensi turnamen ini jika benar-benar diwujudkan. Bayangkan sebuah ajang yang mempertemukan negara-negara dengan populasi raksasa seperti China dan Indonesia, negara Eropa dengan tradisi kuat seperti Serbia dan Yunani, negara Latin seperti Peru dan beberapa negara Asia lainnya. Dari sisi jumlah penonton, turnamen ini bisa saja menembus angka fantastis. Dari sisi bisnis, nilainya bisa sangat mengiurkan. Dari sisi politik internasional, ini menjadi simbol bahwa dunia olahraga bisa berjalan tanpa mengandalkan FIFA. Namun sekali lagi, semuanya masih berada dalam tahap rumor dan negosiasi awal. Belum ada pengumuman resmi dari pemerintah Rusia atau RFU. Namun intensitas laporan media dunia menunjukkan bahwa ini bukan isu kecil. Ada gerakan yang sedang berjalan, ada rencana besar yang disusun, dan ada percikan ketegangan antara FIFA dan Rusia yang sewaktu-waktu bisa meledak. Waktu akan menjawab apakah turnamen ini akan menjadi kenyataan atau sekedar strategi Rusia untuk menggertak FIFA agar mencabut sanksinya. Jika turnamen ini benar terjadi, dunia sepak bola akan memasuki babak baru yang mungkin belum pernah dibayangkan sebelumnya. Kompetisi internasional akan terbagi menjadi dua kubu, yakni yang mengikuti FIFA dan yang bermain di jalur alternatif. Dampaknya sangat luas, tidak hanya bagi federasi besar tetapi juga negara-negara seperti Indonesia yang mungkin melihat kesempatan bersejarah. Dunia akan menunggu apakah ini benar-benar awal dari revolusi baru dalam sepak bola global atau justru sekedar drama geopolitik yang memanfaatkan kekuatan olahraga sebagai alat tekanan. Yang jelas, rencana Rusia ini telah membuat para pecinta sepak bola global penasaran. Banyak yang bertanya-tanya, apakah Rusia benar-benar ingin menciptakan alternatif Piala Dunia? Apa efeknya terhadap negara-negara Asia, terutama Indonesia? Bagaimana respon FIFA? Dan seberapa besar peluang ajang ini menjadi fenomena baru di dunia sepak bola? Itulah rangkuman mendalam mengenai isu panas yang kini sedang mengguncang dunia sepak bola. Sebuah rencana besar yang bisa menjadi pintu gerbang menuju era baru kompetisi internasional.
Kita tinggal menunggu perkembangan selanjutnya, apakah dunia akan benar-benar menyaksikan Piala Dunia Alternatif 2026 versi Rusia atau tidak? Yang jelas, drama ini baru saja dimulai, dan kita akan terus menjadi saksi perkembangannya.